Alkitab menunjukkan bahwa dalam menggenapkan rencana kekal Allah, Tuhan membutuhkan manusia untuk bekerja sama dengannya. Di dalam 6 hari penciptaan, manusia adalah pusat dan puncak pekerjaan penciptaan Allah. Allah hanya dapat beristirahat setelah Dia menciptakan manusia. Allah menemukan Sabat setelah Dia menciptakan manusia. Sekalipun akhirnya manusia jatuh dalam dosa, tujuan Allah atas manusia tidak pernah berubah. Allah masih mau mendapatkan manusia. Keselamatan, kemajuan rohani, dan kematangan rohani manusia adalah untuk memenuhi keperluan Allah. Keperluan terbesar dalam pekerjaan Allah adalah kerjasama manusia. Dalam sepanjang Alkitab, pekerjaan Allah tidak pernah tergenapi tanpa kerjasama manusia. Karena itu manusia perlu bekerja sama dengan Allah. Tentunya hal ini tidak termasuk pekerjaan Allah dalam menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita dapat melihat bahwa Allah selalu mencari manusia, mendapatkan manusia, membimbing manusia, dan bekerja melalui manusia. Untuk melakukan sesuatu, Allah perlu mendapatkan manusia terlebih dahulu. Kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Pada zaman Nuh, Allah ingin menyelamatkan manusia. Bila Allah tidak mendapatkan Nuh, Allah tidak dapat menggenapkan tujuannya. Allah perlu mendapatkan Nuh, bekerja melalui Nuh, dan menggenapkan kehendaknya melalui Nuh. Allah menghendaki sebuah bahtera. Dia perlu seseorang yang hatinya tertuju padanya. Allah perlu menemukan seseorang yang dapat bekerja sama dengannya. Nuh perlu menaruh hatinya pada Allah, berjalan bersama Allah, dan menerima amanat dari Allah, agar Allah dapat menggenapkan pekerjaannya. Di sini kita melihat bahwa Allah perlu mendapatkan manusia terlebih dahulu agar dapat menggenapkan segala sesuatu. Agar cerita tentang bahtera Nuh dapat ditulis, Allah harus menyisihkan Nuh. Di dalam diri Nuh, kita dapat melihat seseorang yang berjalan bersama Allah dan bekerja sama dengan Allah. Pada zaman Musa, Allah berkehendak untuk membebaskan orang-orang Israel dari tangan Firaun. Untuk menggenapkan hal itu, Allah perlu mendapatkan Musa. Tanpa Musa, Allah tidak menemukan jalan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Memang benar bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan maha dahsyat. Tetapi Allah tetap perlu Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bila Musa menolak untuk dipakai Allah, Allah harus menunggu sampai ada seseorang yang menjawab panggilannya. Dalam hal ini kita dapat kembali melihat sebuah prinsip bahwa Allah perlu kerjasama dari manusia. Setelah bangsa Israel tiba di kaki Gunung Sinai, Allah memerintahkan mereka membuat kemah suci. Allah berkehendak untuk memenuhi kemah suci dengan kemuliaannya, agar Dia dapat berdiam di tengah-tengah manusia. Di sini pun Allah kembali memerlukan sekelompok orang untuk membangun kemah suci. Andai saja Allah tidak menemukan Musa dan sekelompok orang yang membangun kemah suci, Dia tidak dapat menyatakan dirinya dan berdiam di tengah bangsa Israel. Dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kita bahkan mendapat gambar yang lebih jelas tentang kerjasama Allah dengan manusia. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Tidak ada seorang pun di jagat raya ini yang dapat memenuhi standar Allah, sehingga Allah sendiri berinkarnasi menjadi manusia. Sekalipun Tuhan Yesus adalah diri Allah sendiri, dalam sepanjang hidupnya, Dia tetap menjaga posisinya sebagai manusia. Dia selalu melakukan segala sesuatu sebagai manusia. Saat Dia dicobai, iblis berulang-ulang menyuruhnya melakukan sesuatu dengan cara Allah. Iblis mencobai Tuhan untuk keluar dari posisinya sebagai manusia dan memposisikan diri sebagai Allah. Tetapi Tuhan menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."
Tuhan Yesus menjaga posisinya sebagai manusia di bumi. Saat dia mengusir roh jahat itu berteriak, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Tuhan menyuruhnya diam dan mengusir roh jahat itu. Tuhan pun berkata dalam Lukas 19 ayat 10, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dan saat Natanael mengatakan, "Rabi, engkau Anak Allah, engkau Raja orang Israel," Tuhan menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Tuhan selalu menyatakan dirinya adalah Anak Manusia. Hal ini menegaskan dirinya berdiri pada posisi sebagai manusia. Allah hanya dapat menggenapkan pekerjaannya melalui manusia. Saat manusia tidak dapat memenuhi keperluan Allah, Allah mengutus putranya yang terkasih untuk menjadi manusia, untuk memenuhi keperluannya, dan untuk menggenapkan pekerjaannya. Setelah itu Tuhan Yesus juga mengutus 12 orang murid dan kemudian 70 murid. Untuk menggenapkan pekerjaannya, Allah perlu sekelompok manusia. Seluruh pekerjaan Allah di tengah-tengah manusia dari kitab Kejadian sampai Wahyu perlu manusia yang bekerja sama. Tanpa manusia, Allah tidak dapat menggenapkan rencana kekalnya. Dalam Yesaya 6 ayat 8 Allah berfirman, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Hari ini, hasrat hati Tuhan adalah agar Injil dapat tersebar, supaya manusia dapat diselamatkan. Tetapi tidak banyak orang yang dapat dipakainya. Seringkali, hidup kita sendiri disibukkan dengan keakuan kita sendiri, dengan ego dan diri kita sendiri. Kita sering menjadikan ego sebagai pusat dan tujuan hidup kita, sehingga kita kehilangan hati untuk pekerjaan Tuhan dan persebaran Injil. Tuhan berkehendak agar manusia bisa diselamatkan, tetapi kita sering menolak bekerja sama dengan Tuhan. Saat masing-masing kita menyediakan diri untuk bekerja sama dengan Tuhan, kemajuan pekerjaan Tuhan di muka bumi akan di luar prediksi kita. Pekerjaan Tuhan tidak dapat bergerak maju karena Dia tidak menemukan manusia yang mau bekerja sama dengannya. Dalam Alkitab kita juga dapat melihat betapa Allah menghargai kerinduan manusia. Dalam kisah Musa, Musa rindu untuk dapat menyelamatkan bangsanya. Kerinduan ini muncul pada saat Musa berumur 40 tahun. Tetapi Allah baru memakai Musa saat dia berumur 80 tahun. Selama 40 tahun berselang, Allah tidak lupa kerinduan Musa. Dalam kisah Samuel, kita juga dapat melihat hal yang sama. Hana berdoa kepada Allah, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Dan akhirnya Allah pun mendapatkan Samuel untuk menggenapkan rencananya. Betapa Allah kita menghargai kerinduan hati manusia. Sampai di sini kita dapat melihat ciri orang yang memperoleh terang dan kekuatan rohani. Mereka adalah orang yang memiliki kerinduan untuk dapat dipakai Tuhan. Kekuatan rohani diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang merindukan Tuhan, dan yang mempersembahkan diri kepada Tuhan secara mutlak. Dalam Perjanjian Lama, Simson sangatlah kuat. Tetapi akhirnya musuh-musuhnya mendapatkan sumber kekuatan Simson melalui Delila, yaitu rambutnya. Sebenarnya rambut Simson adalah rambut orang yang bernasar. Seseorang yang bernasar adalah orang yang sepenuhnya mempersembahkan diri mutlak bagi Tuhan. Kekuatan rohani yang sejati berasal dari persembahan diri kepada Tuhan.
Saat Simson berpaling dari Tuhan, menaruh hatinya pada hal yang lain, dia pun kehilangan kekuatannya. Saat kita mempersembahkan diri, kita akan menjadi kuat. Tetapi saat kita berpaling dari Tuhan, mencintai hal yang lain, kita pun menjadi lumpuh dan tak berdaya. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kekuatan kita berasal dari persembahan diri kita kepada Tuhan. Dalam kisah Simson, setelah rambutnya dipotong dan kekuatannya hilang, akhirnya dia pun kehilangan matanya. Saat diri kita tidak mutlak tersembah bagi Tuhan, kita pun akan kehilangan terang dan menjadi buta. Tuhan Yesus berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tuhan menggunakan harta, hati, dan mata secara berurutan. Seberapa besar hati kita berpaling kepada Tuhan menentukan seberapa besar terang yang dapat kita terima. Anak-anak Tuhan tidak memperoleh terang Tuhan karena mereka tidak memiliki hati untuk Tuhan. Mereka menjadi lemah karena mereka tidak mempersembahkan diri secara mutlak. Saat kita tidak cukup berpaling kepada Tuhan dan tidak mempersembahkan diri dengan mutlak, Tuhan tidak dapat memakai kita. Tetapi saat kita mutlak tersembah bagi Tuhan, hal itu akan membawa kekayaan rohani dan berkat surgawi. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kekuatan, terang, dan berkat surgawi selain dengan menjawab keperluan Tuhan. Seberapa diri kita mutlak tersembah, hal itu menentukan seberapa banyak kekuatan yang kita dapat dari Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan kerinduan kita padanya, sehingga kita dapat menjadi orang yang berpaling kepada Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, agar Tuhan mengalir melalui diri kita. Haleluya! Tuhanlah kekuatan kita.